Hai Sobat Sehat semuanya, saya Dr. Tirta Wijaya. Di channel ini kita akan bahas berbagai masalah seputar kesehatan, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai menstrual cup. Menstrual cup adalah alternatif dari pembalut atau tampon yang disposable untuk menampung darah mens. Ini adalah alternatif yang reusable, yang lebih ramah terhadap lingkungan dibandingkan dengan yang disposable, baik itu tampon atau pembalut ya. Meskipun harganya itu ya lumayan mahal ya kalau dibandingkan dengan yang disposable, tapi karena menstrual cup ini bisa dipakai berulang kali, jadi kalau dalam jangka panjang itu jatuhnya lebih murah. Ini umumnya terbuat dari silikon atau karet, latex, yang dimasukkan ke dalam misfi untuk menampung dari darah menstruasi. Menstrual cup ini bisa menampung lebih banyak darah dibandingkan produk-produk menstruasi lainnya. Itu sebabnya banyak orang yang beralih menggunakan menstrual cup sebagai alternatif yang lebih praktis dibandingkan pembalut atau tampon. Jadi tergantung dengan deras atau tidaknya ya darahnya, itu kita bisa menggunakan cup ini sampai 12 jam loh. Tapi kalau saya secara pribadi, saya sarankan untuk lebih sering mengosongkan cup ini. Jadi misalnya kalau di pagi siang hari itu dikosongkan setiap 4 sampai 6 jam sekali. Sedangkan kalau malam kita tidur kan antara 7 sampai 9 jam. Ya dikosongkannya setelah bangun ya. Jadi ini bisa digunakan sebagai pengaman waktu tidur selama masa haid. Cukup sebenarnya. Meskipun kita bisa beli menstrual cup ini di toko online, saya sih menyarankan kalau untuk pertama kali belinya itu jangan di online, person. Supaya kita itu bisa melihat, meraba, itu supaya seperti apa sih konsistensinya. Ini untuk membantu kita menemukan produk yang paling cocok buat kita. Pertama-tama sebelum beli, kita harus tahu dulu ukurannya yang kita butuhkan. Sebagian besar menstrual cup itu adanya ukurannya SML, nggak pakai nomor dia. Nah, untuk tahu berapa sih ukuran yang cocok buat masing-masing kita, penting bagi kita untuk mempertimbangkan beberapa hal berikut ini ya. Yang pertama itu usia, terus yang kedua itu panjang dari leher rahim kita, serviks kita. Terus apakah kita tuh mensnya deras atau enggak? Terus kelenturan atau ke firmness ya, kestabilan dari si cupnya itu sendiri. Terus bentuk dari anatomi kita serta riwayat alergi kita. Biasanya menstrual cup yang lebih kecil itu lebih disarankan buat mereka yang usianya kurang dari 30 tahun dan yang belum pernah melahirkan per vagina. Jadi lahirannya itu lewat sesar. Nah, sedangkan yang ukurannya besar itu lebih disarankan buat mereka yang usianya lebih dewasa, lebih dari 30 tahun, atau yang sudah pernah melahirkan per vagina, atau yang darahnya itu deres, ininya mensnya. Kalau sobat sehat nggak yakin harus pakai ukuran yang berapa, saya sarankan sih pilih yang ukurannya kecil. Kenapa? Karena kalau yang kecil ini lebih gampang dimasukin dan rasanya lebih nyaman. Ya memang sih lebih cepat penuh, lebih berisiko untuk bocor. Tapi seenggaknya itu pengalaman pertama menggunakan menstrual cup itu lebih menyenangkan dibandingkan kalau sobat sehat belinya yang kegedean. Yang kegedean itu udah lebih susah masangnya, dipakainya ganjel, nggak enak. Nanti takutnya kapok, nggak mau pakai menstrual cup lagi. Padahal seharusnya nggak begitu. Seharusnya menstrual cup itu nyaman dipakainya. Nanti kalau sobat sehat udah terbiasa nih, mau ganti ukuran dengan yang lebih besar ya silakan. Tapi itu udah lebih nyaman gitu loh. Sebagian besar menstrual cup itu terbuat dari silikon atau latex. Meskipun yang latex itu biasanya ya lebih empuk, lebih nyaman dipakai, tapi silikon cup yang dari latex itu cenderung lebih susah untuk dibersihin. Terus lebih getas, lebih cepat rusak, dan lebih sering menimbulkan reaksi alergi pada beberapa orang yang memang ada bakat alergi ya. Tapi kalau misalnya sobat sehat merasa, oh yang latex itu lebih enak, saya lebih nyaman pakaiannya, saya nggak peduli, dia cepat rusak kan saya bisa beli lagi. Ya silakan, itu pilihan dari masing-masing orang. Pengalaman pertama menggunakan menstrual cup mungkin tidak nyaman. Jadi di sini saya akan sharingkan beberapa tips yang bisa sobat sehat pakai supaya proses pengalaman pertamanya itu lebih nyaman ya. Kalau sobat sehat ada yang memang menggunakan menstrual cup, boleh nih di-share aja di komen supaya sobat-sobat sehat yang lainnya yang sedang cari info tentang menstrual cup juga bisa belajar bersama dari pengalaman sobat sehat. Nah,
Sebelum menggunakan menstrual cup, pertama-tama itu harus disterilisasi. Caranya gimana? Kalau di menstrual cup-nya itu ada petunjuknya, ikutin petunjuk dari masing-masing produk. Kalau nggak ada petunjuknya, sebagian besar menstrual cup itu bisa disterilisasi dengan cara direbus. Rebusnya itu minimal 5 menit. Dan harus terendam semua ya. Jangan disiram, diseduh pakai air mendidih. Bukan, harus direbus. Jangan juga ngerebusnya itu cuma separoh, nggak kerendam semua. Dan apalagi jangan sekali-sekali menggunakan menstrual cup yang belum disterilisasi. Sobat Sehat juga bisa menggunakan cairan untuk sterilisasi ya, yang khusus dibuat untuk menstrual cup. Itu ada kok, cari di toko online juga ada. Ada beberapa menstrual cup yang juga dijual sebagai paket ya, cairan sterilisasinya. Kalau memang Sobat Sehat itu nggak suka merebus menstrual cup, apapun alasannya lah. Pertama, kita harus cuci tangan sampai bersih betul dengan sabun dan air. Terus yang kedua, basahin pinggiran bibirnya dari cup ini dengan pelincir atau lubrikan yang water based supaya lebih gampang masuknya, lincir ya. Kalau misalnya nggak punya lubrikan, Sobat Sehat bisa juga pakai air. Tapi karena kualitas air di Indonesia itu agak meragukan, saya sarankan jangan pakai air mentah. Di lubrikasinya itu pakai air mateng, air minum yang sudah dimasak, yang sudah didinginkan juga ya. Nah, itu supaya lebih licin, lebih gampang. Ini sih untuk yang pertama kali aja ya. Vagina yang lagi menstruasi itu sebenarnya udah licin, udah ada sekresinya yang agak lendir-lendir yang lebih licin sebenarnya. Sebenarnya nggak terlalu perlu juga, tapi kalau nggak yakin, khawatir Sobat Sehat yang baru pertama kali, udah pakai pelincir atau air. Terus menstrual cup-nya itu dilipat seperti ini, jadi 2, lalu digulung sekecil mungkin. Sobat Sehat pegang di tangan yang dominan. Kalau right hander dipakai tangan kanan, kalau kidal pakai tangan kiri. Nah, pegangnya itu rimnya, bibir dari cupnya itu menghadap ke atas. Cara lainnya adalah dengan memencet satu sisi aja. Sobat Sehat lihat di bawahnya tepian itu ada lubang kecil-kecil. Nah, pilih salah satu lubang aja, terus tekan kayak gini. Supaya bentuknya seperti ini. Kemudian masukkan cup ini ke dalam misfi. Misalnya ini misfinya ya, masukkan seperti ini. Harusnya sih sampai beberapa senti di bawah serviks. Sobat Sehat bisa masangnya ini dalam posisi duduk di toilet duduk ya. Tapi kebanyakan orang itu merasa lebih gampang, lebih nyaman kalau masukinnya itu dalam posisi berdiri dengan kaki itu diangkat, ditekuk 90 derajat di panggul. Seperti yang saya contohin ya. Nah, begitu udah masuk, putar-putar sedikit batangnya ini supaya dia rimnya, mulutnya, bibirnya ini kebuka. Jadi menimbulkan sumbatan ya, bukan sumbatan. Jadi dia kayak semacam silen gitu ya. Pinggirannya itu rapet. Nah, terus pastikan ujung dari batangnya ini jangan keluar nongol di luar vulva vagina. Karena kalau nongol itu nanti nggak nyaman dipakainya waktu kita aktivitas bergerak. Dorong aja sedikit. Nah, kalau Sobat Sehat pasangnya itu benar cupnya, harusnya sih Sobat Sehat itu nggak merasa ini ganjel si menstrual cupnya di dalam. Sobat Sehat juga bisa aktivitas macam-macam, bisa berdiri, lari, jongkok, bangun, bahkan bisa berenang. Karena rimnya ini dia akan kontak rapat dengan si vaginanya, dinding vaginanya, jadi nggak bocor itu cairan darahnya. Tapi kalau Sobat Sehat masih baru, jangan langsung berenang juga. Biar Sobat Sehat itu mengenalin gimana sih pakainya gitu ya, supaya lancar dulu lah, supaya nyaman dulu. Nanti kalau udah nyaman, udah tahu, oh saya ini berapa jam sekali mesti cuci, mesti ganti, kayak gitu tuh, baru Sobat Sehat bisa beraktivitas dengan lebih bebas. Kalau Sobat Sehat kesulitan untuk masang menstrual cup, sebaiknya konsultasikan ke dokter. Karena memang ada kondisi di mana orang tuh nggak bisa pakai menstrual cup sih. Contohnya sih yang paling gampang kepikiran saya itu yang turun bro ya, turun peranakan ya, itu susah mau pakai, orang serviknya aja udah di luar gitu. Nah, terus bagaimana cara mengeluarkan menstrual cup? Menstrual cup ini daya tampungnya besar.
Ya tergantung juga sih darahnya deras atau enggak. Tapi itu bisa dipakai sampai 12 jam loh. Menstrual cup ini bisa dipakai untuk tidur. Kan kita tidur antara 7 sampai 9 jam ya orang dewasa. Itu aman dan nggak bocor harusnya. Tapi meskipun begitu, meskipun aman, meskipun nyaman, nggak boleh dipakai terlalu lama. Maksimal 12 jam. Jadi 12 jam sekali itu harus dikosongkan, harus dicuci. Kalau memang udah penuh sebelum 12 jam ya kosongin. Nah ini masing-masing orang. Biasanya kan kalau di hari pertama kedua itu lebih deras ya lebih sering digantinya. Kalau saran saya sih ya sekitar 4 sampai 6 jam sekali. Jangan nunggu bocor. Nah untuk mengeluarkan menstrual cup jangan langsung ditarik begitu aja ya. Ada langkah-langkahnya. Yang pertama, sobat sehat harus cuci tangan sampai bersih betul dengan sabun dan air mengalir. Terus yang kedua, masukkan itu jari telunjuk dan jempol ke dalam vagina. Terus cari tuh sampai sobat sehat itu bisa ketemu si dasarnya si cup ini. Sobat sehat bisa melakukannya sambil duduk di dudukan toilet. Tapi kalau saran saya sih ini riskan ya, takutnya kecabut terus ininya kecemplung ke toilet kan sayang. Kalau menurut saya sih lebih gampang, lebih aman posisinya jongkok. Selain karena lebih aman, nggak takut ini kecemplung ke toilet bowl ya. Juga dalam posisi jongkok itu serviks kita cenderung turun. Jadi ini lebih gampang ketemunya karena dia turun posisinya. Nggak usah kita ngobok-ngobok sampai ke atas. Nah, begitu kita ketemu base-nya, kita pijit kayak begini supaya si atasnya ini rimnya kebuka silnya. Nah, kalau udah kebuka gini, baru ditarik. Jangan ditarik tanpa dipijit. Ini nanti sakit. Setelah dipijit, ditarik, tariknya dalam posisi gini ya. Nah, terus isinya dibuang ke toilet. Nah, reusable cup ini harus selalu dicuci dan dikeringkan bersih-bersih sebelum dimasukin lagi. Jadi dikeluarkan, dibuang isinya ke toilet, langsung cuci lagi, baru pakai. Nah, seperti yang saya bilang tadi, di Indonesia itu kan air ledengnya itu kadang kualitasnya gimana gitu ya, kadang iuh kan. Nah, cucinya pakai air bersih, air minum. Jadi sobat sehat bawa botol air. Nah, nanti setelah sobat sehat selesai mensnya tuh misalnya 5 hari atau seminggu, ini harus dicuci secara bersih. Nggak boleh cuma pakai air doang, sabun doang. Cucinya itu benar-benar pakai sabun dan air, terus disikat dengan sikat yang lembut, sikat gigi yang lembut. Tapi bukan sikat gigi biasa ya, maksudnya pisahin khusus buat nyuci menstrual cup. Itu pakai sabun. Nah, itu selip-selipannya, lipat-lipatannya itu harus dibersihin betul-betul. Dan terutama sekali yang penting itu adalah lubang-lubang kecil yang ada di bagian atas cupnya. Ini fungsinya untuk suctionnya, melepas suctionnya. Kalau ini sampai mampet, nanti susah dia lepas suctionnya. Bersihkan betul-betul, udah gitu disterilisasi lagi. Caranya sama dengan dikukus, direbus dengan air mendidih selama 5 menit. Ingat ya, direbus, bukan diseduh. Nah, udah selesai, udah nggak panas lagi, keringkan, terus simpan di dalam tempat tertutup yang bersih untuk siap digunakan bulan depan berikutnya. Tapi sama, sebelum dipakai tetap harus disterilisasi lagi. Karena kita kan nggak tahu selama masa penyimpanan itu jangan-jangan dipakai main sama anak atau gimana. Jadi buat amannya harus disterilisasi sebelum dan sesudah penggunaan mens. Banyak orang yang beralih ke menstrual cup itu karena lebih irit, lebih murah. Kan belinya cuma sekali. Memang sih mahal, tapi kalau dipakai berulang kali selama berbulan-bulan, bertahun-tahun, ya jatuhnya lebih murah dibandingkan kalau beli pembalut yang disposable. Terus yang kedua, menstrual cup ini lebih aman. Karena ini maksudnya kalau dibandingkan dengan tampons ya. Karena menstrual cup ini dia nampung sifatnya, bukan menyerap darah. Nah, kalau diserap itu ada risiko, jarang sih risikonya ya. Risiko terjadi toxic shock syndrome itu ya karena infeksi bakteri. Tapi itu jarang sih, biarpun di tampon juga jarang. Ini jauh lebih aman. Yang penting kita harus pastikan bahwa cara penggunaannya itu benar dan terbuat dari bahan yang medical grade. Dan ya itu, bersihkannya benar. Bersihkan pakai airnya, pakai air yang benar, jangan pakai air yang kotor. Dan udah gitu disterilisasi juga seperti yang sudah saya ajarkan tadi. Yang ketiga, menstrual cup ini daya tampungnya banyak. Jadi lebih praktis dipakai, nggak harus sering-sering. Kan kalau misalnya pakai pembalut itu harus sering-sering ganti. Dan ini tuh cenderung lebih jarang harus dikosongkannya karena daya tampungnya tuh lebih banyak. Yang keempat, menstrual cup itu lebih ramah terhadap lingkungan karena bisa dipakai ulang. Jadinya
ini mengurangi sampah dalam jangka waktu yang sangat panjang. Udah gitu, ini juga lebih nyaman sebenarnya dipakai kalau ukurannya pas, cara masangnya bener, dan ini bener-bener ya sealnya itu terbentuk. Jangan masih nyelimpet, udah gitu pergi, ya itu bocor ntar. Jadi kalau masangnya bener, ukurannya pas, harusnya nyaman, dan sobat sehat bisa beraktivitas bebas dibandingkan kalau pakai pembalut. Kalau sobat sehat masangnya bener, ini terjadi seal yang benar-benar ya, itu nggak akan bocor, bahkan dipakai berenang sekalipun. Terus kalau misalnya sobat sehat pakai IUD, ini pun bisa dipakai. Memang dulu sempat ada gosip-gosipnya bahwa kalau pakai menstrual cup itu bisa IUD-nya keluar. Tapi sudah ada penelitian yang membuktikan bahwa itu nggak kejadian seperti itu. Jadi itu hoax ya. Kalau memang sobat sehat nggak yakin, ragu, tapi kepengen, boleh sobat sehat itu konsul ke dokter SPOG-nya, obgynnya, untuk tanya, gimana dok, ini cocok nggak ya kira-kira kalau saya mau pakai menstrual cup. Tadi itu keuntungannya. Kerugiannya apa? Memang ada beberapa kekurangannya juga sih. Yang pertama itu kekurangannya harganya memang relatif mahal untuk pertamanya. Jadi ada sih yang murah, tapi yang murah itu biasanya dibuat dari plastik yang kaku sehingga nggak nyaman dipakai. Dan saya sarankan untuk sobat sehat itu nggak pakai yang plastik kaku itulah. Pilih cup yang bahannya terbuat dari silikon atau latex yang medical grade. Memang lebih mahal daripada pembalut atau tampon, dan mungkin orang jadi ragu ya untuk beli karena mahal. Tapi sobat sehat ingat, kalau kita hitung berapa bulan kita bisa pakai, berapa tahun kita bisa pakai, ini jatuhnya sebenarnya lebih murah dibandingkan beli pembalut yang disposable. Untuk yang baru make, mengeluarkan cup ini kadang bisa berantakan. Tapi biasanya kalau sudah terbiasa sih nggak berantakan. Ini buat yang baru-baru aja. Jadi untuk mereka yang baru menggunakan menstrual cup, saya sarankan makainya itu di waktu kita itu bisa ada kamar mandi yang nggak di umum ya, nggak di tempat umum. Jadi kalau misalnya itu berantakan, recetan, itu ya gampang bersihinnya. Jangan baru-baru pakai beginian tuh pas lagi traveling keluar kota, susah nyari toiletnya, itu ribet nanti, riwah. Jadi kalau mau belajar itu awal-awalnya di rumah aja. Itu kalau untuk yang baru itu ya itulah kadang agak susah masukinnya, masangnya, terus susah melepasnya, ya namanya juga orang belum biasa. Yang keempat, kadang itu susah untuk menemukan menstrual cup yang cocok. Karena menstrual cup itu macam-macam, ukurannya lain-lain, bahannya lain-lain, bentuknya pun lain-lain. Ada yang batangnya panjang, ada yang pendek, ada yang bentuknya seperti ya ininya agak lain gitu ya, agak panjang. Nah, dan repotnya ini barang karena barangnya terkait dengan hygiene, nggak bisa dicoba terus dibalikin kalau nggak cocok. Jadi kalau sobat sehat coba nggak cocok, ya terpaksa beli lagi yang baru, yang lain. Nah, ini agak cons-nya itu di situ ya. Terus ada juga kemungkinan sobat sehat itu alergi sama bahannya. Yang sering jadi alergi itu biasanya yang latex sih. Kalau yang silikon itu jarang. Tapi jarang itu bukan berarti nggak mungkin terjadi alergi. Bisa, kemungkinannya kecil pun bisa, tapi ada yang alergi terhadap silikon. Nah, kalau sobat sehat alergi terhadap bahannya, tapi sobat sehat mau pakai menstrual cup, ya pilih yang terbuat dari bahan yang sobat sehat nggak alergi. Selain itu, menstrual cup itu juga bisa menyebabkan iritasi di misfi. Kalau nggak dibersihin dengan cara yang benar, nggak dirawat dengan benar sesuai aturannya. Kalau sobat sehat pakainya menstrual cup yang ukurannya nggak sesuai, bentuknya nggak cocok, bahannya nggak pas, misalnya terlalu kaku atau terlalu gede, atau caranya yang nggak benar makainya, itu awal-awalnya untuk orang yang belum terbiasa itu akan mungkin terasa nggak nyaman ya. Apalagi kalau nggak pakai lubrikan. Tapi kalau sudah biasa pakai, biasanya sih nggak masalah. Sobat saya udah tahu nih gimana cara masangnya dengan benar, posisinya gimana yang benar, dan biasanya misfi yang lagi menstruasi itu memang banyak pelincirnya karena cairan mens itu dia agak licin, agak lencir-lencir begitu. Jadi nggak perlu lubrikan sebenarnya sih. Sekian sharing saya hari ini tentang menstrual cup. Semoga info yang saya bagikan kali ini bermanfaat dan jadi berkat buat sobat sehat semua. Kalau sobat sehat suka dengan video-video semacam ini, mohon like video saya, subscribe di channel ini, dan aktifkan notification-nya dengan menekan tombol lonceng. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam sehat selalu.